Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan usaha manusia itu tercurah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi ini kita bangun dengan ucapan syukur dan berjumpa dengan saya kembali dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah renungan ini membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Bila renungan ini membuat kita semakin hari semakin mendekat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, bahkan renungan ini membuat saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengenal Tuhan dengan baik? Kalau sudah, ada pertanyaan lanjutan. Sudahkah Anda mengenal kasih Tuhan dengan benar? Orang yang mengenal kasih Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Orang yang mengenal kasih Tuhan, hidupnya pasti mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan orang yang mengenal kasih Tuhan akan nampak dalam kesehariannya, dalam tutur katanya, dalam setiap keputusannya. Itu nampak Tuhan atas hidupnya. Mari kita baca satu ayat dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Paulus mendorong jemaat yang ada di tempat ini untuk mengenal betapa hebatnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Nah, ketika orang yang mengenal kasih Tuhan dengan benar, maka hidupnya akan mengalami perubahan. 3 clue saya sampaikan buat saudara. Perubahan apa Bapak? Perubahan apa saja itu? Yang pertama, orang yang mengenal kasih Tuhan hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya ketika diberkati baru mengucap syukur, bukan hanya ketika banyak uangnya mengucap syukur, bukan hanya ketika dalam bahagia saja mengucap syukur, tetapi setiap ucapan syukur itu keluar apapun situasi dan keadaannya. Itu ciri yang pertama, orang yang mengenal kasih Tuhan. Yang kedua, orang yang mengenal kasih Tuhan yang kedua adalah menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari tanpa campur tangan Tuhan, hidup kita kehilangan arah. Menyadari tidak ada kekuatan yang patut dibanggakan di luar Tuhan. Dan menyadari tanpa rancangan Tuhan yang terjadi, kita akan binasa. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, bila mana orang mengenal kasih Tuhan, adalah percaya Tuhan, memegang tangannya dan tidak pernah dilepaskannya. Dalam kegelapan ada tangan Tuhan yang menuntun. Dalam jalan yang terjal ada Tuhan yang menuntun. Dalam bisnis yang bergolak ada tangan Tuhan yang menuntun. Dalam mengalami masa-masa pandemi seperti ini ada Tuhan yang menuntun. Ketika 3 hal itu saudara alami, berarti kita adalah orang-orang yang mengenal kasih Tuhan secara pribadi. Kalau ada di antara kita hari ini mengalami krisis perhatian, krisis kasih sayang, Tuhan punya segala-galanya. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan Word of Wisdom ini perlu dukungan doa. Anda WhatsApp nomor di bawah ini, maka tim Epicenter of Mercy akan menghubungi saudara dan kita minta Tuhan untuk membuka jalan atas setiap masalah kita. Sepanjang hari ini saudara dalam perlindungan Tuhan, sepanjang hari ini dalam kasih Tuhan, sepanjang hari ini saudara ada dalam genggaman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Engkau singkapkan rahasiamu dalam program Word of Wisdom. Biarlah renungan ini menguatkan kami sepanjang hari, meneguhkan kami sepanjang hari, bahkan memberikan sukacita kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau hidup seperti yang Kau kehendaki untuk kami
hidup. Dalam namamu kami percaya, dalam namamu kami berdoa, dalam namamu kami mengucap syukur. Amin.